Sejak Roy mimpi seperti itu, saya juga ikutan cemas. Soalnya apa yang dimimpikan Roy dan yang dikatakan biasanya jadi kenyataan. Apalagi ini menyangkut anak teman saya. Teman-teman, kita main yuk. Aku gak mau temenan sama kamu anak nakal. Aku juga gak mau temenan sama kamu. Ayo kita pergi. Kamu mau ngajak main aku? Tapi kan sebentar lagi aku mau masuk kelas. Itu kan Vita. Dia mau kemana? Roy ikutin aja. Roy, kamu mau kemana? Sebentar lagi kan kamu harus masuk kelas. Maaf Bu, tadi Roy lihat Vita keluar. Roy takut terjadi apa-apa sama dia. Vita? Vita siapa ya Roy? Dia itu anak baru Bu. Tadi dia ke arah sana. Roy ngerasa kalau dia dalam bahaya Bu. Yaudah, kamu tenang. Ibu temenin kamu ya. Yaudah, yuk. Kamu ngapain sih kesini, Deren? Kok nggak ada? Deren, kamu kemana? Deren! Deren! Hah? Apa itu? Apaan ya? Coba aku lihat. Roy, Vita lari kemana? Kayaknya tadi Vita ke sekitar sini deh, Bu. Bu, Vita di sana, Bu. Bu, Vita di sana, Bu. Astaga! Roy, tunggu. Kamu tunggu di sini, biar ibu aja yang tolongin Vita. Bu, hati-hati, Bu. Vita tenang. Ini ibu selamatin kamu. Nah, kamu tenang. Kamu udah selamat sekarang. Vita, kamu gak apa-apa kan? Roy, sebaiknya kita bawa Vita ke klinik sekarang. Kamu tenang ya. Ayo, ambil nafas. Vita. Tenang ya. Ibu sudah di sini sama Roy. Kenapa Roy ngerasa ada kekuatan aneh sih? Bu, mana boneka aku, Bu? Ini Vita. Ini boneka kamu. Ayo Roy, sekarang kita bawa Vita ke klinik. Ayo. Sini, Ibu bantu ya. Sayang, Mama khawatir banget. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Ma. Bu, terima kasih ya Bu ya. Sudah menolong anak saya. Iya Pak, sama-sama. Dan kamu juga Roy, makasih ya. Udah berapa kali kamu bantu Vita. Iya, Pak, sama-sama. Roy juga seneng kok bisa bantuin. Oh iya Bu, saya juga mau minta izin ya. Kayaknya untuk beberapa hari ke depan, Vitanya nggak bisa masuk sekolah dulu. Iya Bu, saya mengerti. Biarin Vita istirahat dulu ya Bu ya. Ya udah Bu, kalau kayak gitu saya permisi. Saya membawa Vita pulang. Iya Pak, iya Bu. Sayang yuk. Ya, pelan-pelan. Untungnya Roy dan gurunya berhasil menolong Vita.
Tapi yang jadi masalah, nyawa Vita yang terus terancam dengan kekuatan jahat yang belum diketahui dari mana asalnya. Bahkan Roy saat itu dibuat kebingungan. Makan dulu yuk. Pintar. Lagi. Emang kamu suka banget sama boneka itu ya? Iya, aku suka banget. Ya Udah, Ama, aku ngantuk. udah. Lampunya nggak mau matiin ya. Mama takut kamu nanti nggak bisa tidur kalau lampunya gelap. Iya. Nih, minum dulu. Oh, Mama, tolong! Aku udah dari tadi, Raja belum main kok. Udah, jangan kuku. Ini anak-anak papa kenapa pada ribut? Ini deh anak laki gua nih, kalau mainannya nggak dibeliin satu-satu ya gini berantem aja terus tiap hari. Kok udah main lama tapi gak mau kasih pinjam Roy. Ya udah kalau gitu mending papa yang main. Oh ya tadi mama cerita, katanya Vita tenggelam di danau. Iya, Pak. Vita hampir tenggelam di danau. Untung Ibu Guru Susi selamatin. Apa yang bikin Vita tenggelam di danau itu hantu yang nempelin Vita, Roy? Aku juga gak tahu sih, Mah. Soalnya pas Roy tolongin, Roy gak ngerasain ada kehadiran hantu itu. Ya mungkin siapa tahu itu kecelakaan biasa. Tapi Roy juga kayak ada rasain sesuatu yang aneh. Apalagi pas Roy pegang bonekanya. Vita, dia dalam bahaya. Kita sekarang harus ke rumah Tante Widya. Ayo, Pak, Mah. Vita udah tidur, Win? Udah, baru aja. Itu suara apaan? Kayaknya dari kamar Vita nih. Vita? Ini papa sayang Vita. Buka dong pintunya sayang. Vita? Vita buka pintunya, ini mama sayang. Mas gimana dong mas, Vita dalam bahaya nih. Pintunya kekunci, gimana dong ya? Lo gimana sih, orang aku gak pernah ngunci, bahkan pintu ini juga gak pernah ada kuncinya kok. Yuda, Hasan. Ada apa ini? Kok pada panik gitu? Han, Vita dalam bahaya, kamu harus nolongin Vita, Lan. Kalau gitu kita dobrak pintunya. Vita, kamu ngapain di atas, turun? Ya Allah, Vita kamu ngapain di atas sayang? Vita, turun nah. Tante, Om. Lebih baik kita berdoa bersama aja. Mama, Papa. Mama sama Papa juga bantu doa ya. Berdoa dimulai. Vita, nah. Kejadian malam itu benar-benar bikin merinding. Saya dan papanya Roy merasa kalau hantu kecil yang selalu bikin Vita nyaris celaka. Sampai akhirnya Roy dapat petunjuk lain. Kok rasanya kayak ada yang gak enak gitu sih?
Dia pasti masih di sini. Ma. Lihat, Ma. Papa nemuin boneka di loteng. Bagus banget, Pak, bonekanya. Ya udah, kamu simpan aja. Iya, makasih ya, Pak. Iya. Ma, temenin aku main yuk. Mama harus nyelesain pesanan kue. Kamu main sama Papa dulu ya. Pa, main yuk. Nanti ya, setelah urusan Papa selesai, kita baru main. Halo? Perasaan tadi bisa kedip deh. Kalau kamu bisa kedip, berarti artinya kamu hidup. Kalau kamu hidup, kamu bisa jadi teman aku. Soalnya aku kesepian, aku gak ada teman. Kamu beneran mau main sama aku? Iya dong. Di sini tempat main yang seru yang kamu bilang. Tolong! Boneka! Tolong, boneka! Jadi kamu itu juga korban. Kamu mau lindungin Vita dari boneka itu. Kamu tahu siapa hantu boneka itu? Ini tuh sosok yang ada di bonekanya Vita. Arwah ini mengejar nyawa Vita. Halo? Iya Lan, ada apa? Wait, ini tadi kata Roy, boneka yang dipunyai Vita itu diisi arwah jahat yang mau mengincar nyawa Vita. Kamu harus buang boneka itu jauh-jauh dari Vita. Sayang, kamu lagi main apa? Kok seru banget? Vita? Vita, Kak, kamu kenapa? Wait, Ini aku yang berinjak. Vita, Vita. Vita kenapa? Hei, kita harus buru-buru telepon Lani. Kita harus minta bantuan Roy, Mas. Vita kenapa? Malam itu saya, Roy, papanya, juga Yuda dan Widya mencari Vita kemana-mana. Bahkan sampai ke danau
tempat Vita tenggelam. Tapi ternyata Vita nggak ada di sana. Roy merasa jawabannya ada di sketsa yang dia buat. Akhirnya kami berusaha mencari tahu siapa perempuan yang ada di sketsa itu. Pak, coba lihat, Pak. Hah? Persis. MF 20 tahun seorang pengikut sekte pemujaan setan. Tinggal dalam kandungan, tertangkap di sebuah rumah di kawasan selatan. DS pemilik rumah mengaku MF masuk rumahnya untuk mencelakai anaknya demi memenuhi permintaan sekte pemujaan setan yang dianutnya. MF yang melawan saat akan ditangkap pun meninggal dunia di tempat karena tembakan peringatan. Pak, Ma, kita kesana sekarang. Ayo, Pak, Ma. Pak, Ma, Om, Tante, Vita ada di dalam rumah ini. Mas, Vita. Vita. Wih, dia! Mama, nggak apa-apa. Vita. Wait, tunggu, wait! Vita. Aduh, alhamdulillah sayang, ya udah yang sini pulang yuk. Mas, Mas tolong dong Mas. Mas. Mama. Vita, Widya! Yuda! Om, Tante. Widya, Wid. Susah banget tuh pintunya. Pak, kayaknya hantu itu yang nahan kita, Pak. Biar kita nggak bisa selamatin mereka. Apa air doanya, Pak? Diapain, Roy? Siram, Pak, sini. Ya, Pak, siram, Pak. Nah, Roy. Udah, Pak. Apa coba kali ya? Ayo, Pak. Vita. Vita turun sayang. Vita! Sekali lagi, Pak. Biar papa dulu. Satu, dua, tiga. Wid, kamu gak apa-apa? Yuk. Yuda, Vita. Sayang. Roy, bonekanya harus kita apain sekarang? Kita sucikan, lalu bakar boneka itu. Agar tidak ada lagi arwah penasaran yang gunakan boneka itu sebagai perantara untuk melakukan niat jahatnya.
Sekarang arwah anak-anak yang jadi korban arwah jahat itu, termasuk Darren, udah tenang di alam sana. Sejak kejadian di rumah tua yang sangat seram itu, semua kembali tenang. Vita nggak diganggu lagi oleh arwah jahat. Keluarga Widya sekarang hidup damai tanpa gangguan apapun. Banyaklah berdoa supaya kita dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk gaib.